warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Putri Saza dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 1905274. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan pertama sampai materi pada pertemuan ke-8 sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, silahkan ditonton. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan 1, pada pertemuan pertama terdapat 5 submateri, yakni kedudukan, istilah dan pengertian, objek kajian, manfaat dan metode hukum tata negara. Dan yang pertama yaitu kedudukan hukum tata negara. Dilihat dari pembagian ilmu hukum, dikategorikan sebagai hukum publik. Hukum yang objek pengaturan negara dikenal dengan hukum negara. Staatsrecht. Yang pertama, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan umum dari negara, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organik. Yang kedua, hukum tata usaha negara mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan kenegaraan, seperti hukum kepegawaian. Nah, yang kedua yaitu istilah hukum tata negara dan pengertian hukum tata negara. Studi literatur menunjukkan bahwa istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari istilah Staatsrecht yang sudah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktik. Nah, hukum istilah ini memiliki dua pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Staatsrecht in ruime zin atau hukum tata negara dalam arti luas dan Staatsrecht in enge zin atau hukum tata negara dalam arti sempit. Di Prancis dikenal dan dipakai istilah Traité constitutionnel. Di samping itu juga dikenal dengan sebutan Traité administratif. Di Jerman digunakan dua istilah yang konotasinya sama dengan perbedaan tersebut, yaitu Verfassungsrecht untuk hukum tata negara dan Verwaltungsrecht untuk hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Dan selanjutnya, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, seperti yang dikemukakan oleh Legeman dalam bukunya Over the Theory van Staatsrecht tahun 1954 halaman 81. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung dan membentuk negara tersebut. Secara keseluruhan, organisasi negara dipandang sebagai organisasi jabatan-jabatan. Scholten pada tahun 1935 dalam bukunya Allgemeine Lehre mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, memandang negara sebagai suatu organisasi. Dalam organisasi tersebut diatur hubungan antara lembaga dan memuat aturan hukum tentang hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga atau badan-badan tersebut. Adapun objek kajian ilmu tata negara ini adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objeknya terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur, kenegaraan, mekanisme, hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Yang selanjutnya yaitu manfaat hukum tata negara. Fungsinya, hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan
dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, wadah penggerak pembangunan. Hukum tata negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Dan yang selanjutnya yaitu metode. Metode hukum tata negara ini ada 3. Yang pertama yaitu metode yuridis formal. Metode yuridis formal adalah salah satu metode atau cara pendekatan yang menitikberatkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formal ini adalah metode utama yang lazim dipakai di dalam semua bidang. Dan yang kedua yaitu metode yuridis historis atau metode sejarah. Ada kalanya hasil yang dicapai dengan metode yuridis formal tidak jelas, sehingga tidak dapat diketahui apa pengertian yang dikandung di dalam suatu ketentuan. Dan yang ketiga, metode yuridis komparatif. Metode yuridis komparatif ini maksudnya adalah untuk memberikan penjelasan sesuatu dengan cara memperbandingkan. Misalnya, sebagai contoh, dalam pasal 7 Undang-Undang tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Dan selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini terdapat 2 submateri, yakni yang pertama posisi hukum tata negara dan sistematika hukum Belanda. Hukum tata negara adalah hukum negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan konstitusi dan struktur negeri Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti halnya pelaksanaan di banyak yurisdiksi hukum sipil yang berbeda dengan pelaksanaan di negara-negara seperti Amerika Serikat. Pelaksanaan hukum tata negara negeri Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan kekonstitusionalan suatu hukum yang dibuat oleh legislator atau pemerintah dan parlemen ketika bekerja sama. Nah, yang kedua, posisi hukum tata negara dan sistematika hukum Indonesia. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum, hak, dan kewajiban antara lembaga, negara, wilayah, dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam. Artinya, bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, atau sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu. Tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Dan selanjutnya, pertemuan ketiga. Ada 2 submateri, yaitu pengertian sumber hukum dan sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kaidah hukum itu ada dan memiliki kekuatan. Logikanya, sumber hukum adalah sesuatu yang dijadikan bahan penyusunan
dan mengesahkan daripada hukum tersebut. Sumber hukum menurut Sudikno Martokusumo yaitu terbagi atas dua hal, sumber hukum material, sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, ekonomis, tradisi, atau pandangan keagamaan, kesusilaan. Hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lain-lain. Yang kedua, sumber hukum formal. Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku, yang berarti diakui oleh umum sebagai sumber hukum formal. Yang diakuinya adalah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun sumber-sumber hukum tata negara, yang pertama sumber material. Yang menjadi sumber material itu tidak lain dari Pancasila. Kekuatannya, bahan yang akan dijadikan muatan hukum tata negara itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan jika ternyata bertentangan, maka hukum tersebut cacat karena hukum dan tidak memiliki kekuatan lagi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi sumber hukum tata negara di Indonesia ialah Pancasila. Selanjutnya yaitu sumber hukum formil. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis, merupakan sumber hukum bagi hukum tata negara di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu bentuk hukum tata negara positif. Dan yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR merupakan salah satu dari sumber hukum formal dari tata negara, memiliki kedudukan yang tinggi setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945. MPR dilihat dan aspek hukum tata negara merupakan salah satu lembaga pembentuk hukum dalam posisi sumber hukum tata negara. Hal ini dilakukan dalam kurun waktu 5 tahunan. Berdasarkan pembahasan tersebut dalam rangka studi hukum tata negara, kiranya kita dapat merumuskan bahwa ketetapan MPR merupakan salah satu bentuk dan sumber hukum tata negara untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dihasilkan oleh MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang selanjutnya, yang ketiga, undang-undang. Bentuk formal lain dari sumber hukum tata negara adalah undang-undang. Keberadaannya pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1, serta Pasal 22. Pembentukannya bertujuan untuk kepentingan melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan TAP MPR. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 seperti berikut. Yang pertama, dalam hal ikhwal kegentingan, ia memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari MPR. Yang kedua, peraturan pemerintah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Dan yang ketiga, jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, peraturan pemerintah.
Secara yuridis konstitusional, keberadaan peraturan pemerintah atau PP ini diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Melihat ketentuan tersebut bahwa keberadaan PP hanya dibolehkan untuk kepentingan dalam melaksanakan undang-undang. Jadi, tidak mungkin dibentuk PP oleh Presiden tanpa adanya undang-undang sebagai sumber formalnya. Dan yang keenam, keputusan Presiden. Keputusan Presiden keberadaannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, akan tetapi diatur dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. TAP MPRS ini tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan lainnya. Yang ketujuh, peraturan lainnya. Peraturan lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi keberadaannya. Keberadaannya pun diatur dalam TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing tahun 1966. Kemudian oleh ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 1973 dinyatakan masih berlaku. Tingkatan kekuatannya seperti yang diatur dalam ketetapan MPRS tersebut, yaitu menunjukkan hierarkis yang berarti peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Hierarkis ini merupakan tingkatan kekuatan hukum yang sekaligus menjamin keberadaan hukum yang lebih bawah sebagai pelaksana operasional atau teknis bagi yang di atasnya. Peraturan yang dimaksud seperti peraturan menteri atau permen, peraturan daerah atau perda, dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketujuh, konvensi. Setelah sumber hukum formil dan material dari hukum tata negara Indonesia, di Indonesia, hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena diterima dan dijalankan, tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Contoh, yang pertama, pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, pidato Presiden setiap awal tahun minggu pertama, bulan Januari. Dan yang ke-8, traktat. Yang terakhir, menjadi sumber dari hukum tata negara adalah traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara satu negara. Perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia. Misalnya, Traktat ASEAN UDHR PBB. Dan yang terakhir, yang menjadi sumber dari hukum tata negara adalah traktat atau perjanjian internasional. Selanjutnya pada pertemuan 4 dan 4 ada 5 submateri sejarah konstitusi. Yang pertama, para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork
telah disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 tahun 1945 sebelumnya, hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum yang termuat pada Tab nomor 1 garing MPR tahun 1983 pasal 105 sampai 109 dan perubahan Undang-Undang tahun 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dan yang kedua, pengertian konstitusi. Konstitusi menurut bahasa Latin yaitu constituante atau Undang-Undang Dasar atau disingkat Undang-Undang atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip entitas politik dalam hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara, menurut K.C. Ward tahun 1975. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi konstitusi. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, atau written constitution and non-written constitution. Dan yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau flexible constitution and rigid constitution. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi atau supreme constitution dan not supreme constitution. Dan yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan atau federal constitution dan unitary constitution. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial
dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer atau Presidential Executive and Parliamentary Executive Constitution. Nah, selanjutnya, tujuan dan hakikat konstitusi. Yang pertama, tujuannya untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, yang selanjutnya yaitu hakikat konstitusi atau undang-undang itu berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dan di materi yang selanjutnya, amandemen konstitusi menurut amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang terjadi pertama kali pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang juga masih diketuai oleh Amin Rais. Di masa sidang ini, perubahan yang paling kentara adalah soal desentralisasi pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri. Mereka memiliki otonomi yang luas. Kemudian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada tanggal 1-9 November tahun 2001 yang juga diketuai oleh Amin Rais. Di periode ini terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 keempat terjadi pada masa sidang 1-11 Agustus tahun 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja. Misalnya, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan kelima, konsep negara kesatuan, konsep negara hukum. Konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Negara kesatuan memiliki 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi artinya, semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. Sementara itu, desentralisasi bisa diartikan sebaliknya. Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan
rumah tangganya secara mandiri atau disebut dengan otonomi daerah. Namun, pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Selanjutnya yaitu yang kedua, konsep negara hukum. Negara hukum atau Rechtsstaat mulanya dijelaskan pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, yang mestinya menjadi panglima adalah hukum, bukan kekuasaan. Beda halnya dengan jargon yang digunakan di Inggris yang menyebut prinsip negara hukum, the rule of law, not a man, di mana yang disebut sebagai pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem. Konsep negara hukum dikenal juga dengan istilah Rechtsstaat yang dikembangkan di negara Eropa kontinental oleh Immanuel Kant, Paul Lebon, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan konsep yang selanjutnya adalah rule of law yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan-tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara dalam mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama yaitu hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Adapun ciri-ciri dari negara hukum, yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan
yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintah dipegang oleh rakyat. Nah, ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada 2 bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan suatu kekuasaan berdaulat. Namun, kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Nah, hal ini disebut dengan demokrasi perwakilan. Selanjutnya, konsep demokrasi perwakilan ini muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Adapun yang materinya skema pembagian kekuasaan ini yang berada di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kekuasaan horizontal, pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Selanjutnya, sejarah hukum tata negara sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda pada masa ini di Indonesia. Yang selanjutnya disebut dengan Hindia Belanda. Dan pada masa ini dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda atau disebut dengan IS tahun 1926. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksananya. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda dalam sistem parlementer kabinet. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan Jepang. Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua, muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang. Tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli tahun 1959 pada kurun waktu tahun 1900 sampai 2002 Undang-Undang 1945. 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Konstitusi RIS tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS. Hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan UUDS tahun 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konferensi Meja Bundar sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1950 di Indonesia. Berlakulah Undang-Undang Dasar tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dan pada sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus tahun 1950 di Jakarta, UUD 1950. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembali Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow, dan hal tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara. Menunggu terpilihnya Dewan Konstituante, hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR. Dan selanjutnya masa kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada sidang konstituante tahun 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan
Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun pada pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, diantaranya: 1. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Beberapa amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, periode perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana tujuan perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial dalam kurun waktu 1999 sampai tahun 2002. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14-21 Oktober tahun 1999, yakni perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7-18 Agustus tahun 2002, yakni perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu tanggal 1-11 Agustus tahun 2002, yakni perubahan keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan salah penekanan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.